Halo, assalamualaikum. Saat yang paling membahagiakan selain saatnya diskon kayak 11.11 kemarin itu waktu nemu smartphone atau produk lain yang harganya sudah turun, resmi turun dari brandnya ya. Ini harganya dulu 4 jutaan, sudah turun 1 juta pas. Di official store-nya sekarang harganya Rp3.299.000. Saya temukan satu seller asal Bandung yang jual pas 2,9 juta. Makanya saya beli aja, termasuk pakai cashback Tokopedia ya. Kebetulan bulan ini habis ulang tahun, jadi cashbacknya 10% maksimal 250.000. Jadi nampol. Nah, semoga ini barangnya beneran masih segel, karena seller cuma punya satu stok. Dan kalau teman-teman tertarik juga dengan smartphone ini, saya akan carikan yang lebih murah dibandingkan official store-nya atau ke link official store-nya aja. Yang jelas, dengan harga segitu, menurut saya ini menarik karena sudah punya layar AMOLED dengan in-display fingerprint scanner, RAM 8GB, dan storage 128GB. Smartphone apa ini? Yang biasanya turun harga sih biasanya keluarga ini nih. Oke, udah ketahuan ya. Ini Oppo Reno4 F. F itu biasanya seri paling terjangkaunya di seri Reno ya. Misalkan Reno4, ada yang Reno4 doang. Nah, yang F ini lebih murah dari Reno4. Dan pastinya lebih murah dari Reno4 Pro maupun Reno4 cuma ada 3 itu ya. Kalau yang Reno 5 kan ada yang F juga setahu saya. Ada Reno 5, 5G. Iya itu. Oke, tapi nggak ada yang Pro ya kalau Reno 5 di Indonesia ya. Nah, ini speknya kurang lebih sama dengan Reno 3 Pro. Nanti kita lihatlah speknya ya. Saya akan munculkan lengkap di sini. Pakai Helio P95. Mungkin buat gamer tidak akan terlalu angkat, tapi buat kebutuhan sehari-hari dijamin itu masih enak banget. Apalagi dengan RAM 8GB, storage 128 ya. Kedepannya mungkin masih bisa dipakai panjang. Makanya saya mau cek juga nanti ini apakah sudah dapat software update ke Android terbaru. Syukur-syukur dapat ini ya, dapat Android 12 dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Ini segel ya barangnya ya. Seller menyajikannya segel. Nanti kita cek juga apakah kartu garansinya masih utuh, belum disobek, sehingga garansinya belum berjalan. Ya, ini dia di dalamnya. Jadi kelebihannya dia punya bodi yang sangat tipis, 7,48 mm saja. Memang baterainya hanya 4000 mAh ya, dan fast chargingnya juga hanya 18 watt. Tapi iya bener tipis ya, keren ya. Ini warna hitamnya, dan ada warna putihnya juga. Tapi di seller ini cuma punya warna hitam. Dual punch hole Super AMOLED display. Layarnya Super AMOLED dengan dua kamera di depan, itu buat depth ya, buat portrait. Sayangnya bukan buat ultra wide di depan. Dan ada in-display fingerprint 3.0 juga. Kita skip dulu smartphone-nya, kita lihat kelengkapannya. Terutama ini ya, buku garansi. Nih, petunjuk penggunaan. Kemudian ini dia buku garansinya. Oke, masih lengkap, belum ada yang disobek. Berarti masih segel bener. Bukan yang repack ya, memang seller juga bilang bukan repack. Dan dapat soft case seperti ini, layout kameranya persegi ya, dengan sudut membulat dan ada lubang buat flashnya. Mantap. Nggak tahu ini kenapa, emang kayak gini kali ya, si kardus yang buat nahan chargernya rada robek. Dan ini kepala chargernya besar, 18 watt, maksudnya besar ukurannya ya, buat charger zaman sekarang. 18 watt ini 9 volt 2 ampere, jadi harusnya bisa pakai charger lain, yang power delivery maupun yang quick charge ya, karena 9 volt 2 ampere itu umum. Biasanya kalau Oppo yang 30 watt, apalagi yang 65 watt, itu rada-rada eksklusif. Nggak mau pakai gun charger yang 65 watt. Dan ini dikasih earphone headset dengan jack audio 3,5 mm. Tangan saya tiba-tiba hitam. Lalu kabelnya USB Type-C, aksennya warna putih. Sip, udah semua, kita langsung ke smartphone-nya. Kita coba geser. Bisa dong. Yes, warna hitamnya kece ya. Two tone, oke. Barusan tombol powernya ketekan waktu ngegeser plastiknya. Ini back covernya two tone. Ya, betul. Tidak perlu diingatkan, ini mirip Realme ya. Realme 8. Kayaknya kurang lebih kayak gini. Ya, ada beda-beda dikit lah. LED flashnya besar ya. Satu itu. Tapi besar banget, memanjang. Kemudian kamera belakangnya ada 4. Sepertinya setupnya ya mainstream ya. Setupnya wide, kemudian ultra wide,
makro dan depth. Kita lap dulu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mengundang banyak debu-debu putih. Logo Oppo di situ, two-tone. Kece sih ini, berkelas lah ya. Nggak yang terlalu anak muda, tapi saya suka karena saya udah nggak muda kali ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power. Dan ini frame-nya plastik tentu saja. Back cover-nya sendiri plastik, tapi punya finishing matte dengan refleksi cahaya seperti ini. Keren. Jadi matte, tidak akan gampang kotor walaupun warna hitam. Ya, kemewahannya tetap ada ya seri Reno ini, meskipun yang lebih terjangkaunya di Reno 4F ini. Di sisi atas ada mikrofon buat noise cancellation. Di sisi kiri ada dua buah tombol, volume up, volume down, dan ini adalah SIM tray-nya. Oh iya, tadi kita belum lihat SIM tray ejector. Oh, di sini ternyata di balik partisi yang atas. Ya, apakah storage 128-nya masih bisa ditambahkan micro SD atau tidak? Mantap. Triple card slot juga ya. Jadi masih bisa ditambahkan micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya, dan sudah kelihatan kamera depannya ada dua. Jadi punch hole-nya cukup besar ya. Tapi kecil sih segitu, satu kameranya ya. Jadi besar karena ada dua dan menyambung. Frame, bezel dari layarnya juga kiri, kanan, dan atas sama tipisnya. Tipis banget segitu. Yang bawah lebih tebal sedikit, 2 kali lipat lah ya, nggak sedikit ya. Tapi bagi saya oke, karena buat gesture navigation. Oke, dan sisi bawah yang belum kita lihat, dia masih punya jack audio 3,5 mm, mikrofon yang lubangnya agak memanjang ke pinggir, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang yang agak memanjang. Nanti kita kembali dengan software-nya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan kelihatan layarnya emang kece ya. Vibrant banget. Super AMOLED ini. Berarti kalau Super AMOLED, layarnya, panelnya dibuat oleh Samsung ya. Kemudian kita lihat di setting untuk storage. Oh, ini udah lowbat nih karena udah stok tahun lalu ya kayaknya ya. Storage adanya di additional biasanya. Storage ya, terpakai 15,7 GB saja. Segini lumayan sedikit ya dibandingkan dengan custom UI brand lain yang kadang hampir 25 GB gitu. Kalau ini cuma 15,7 GB, free-nya berarti sekitar 112,3 GB. Kita abaikan aja yang berisik di sebelah ya, yang ketok-ketok terus dari tadi. Mau gimana lagi, waktunya cuma ada sekarang buat kerja. Kemudian kita akan lihat About Phone. Oke, ini ColorOS-nya masih versi 7.2. Ya, kalau yang Android 11 itu ColorOS-nya ikutan, naiknya loncat ya ke ColorOS 11 juga. Ini Android-nya masih Android 10 dengan security patch level 5 November 2020. Dan untuk software update-nya, tenang, ternyata sudah dapat ColorOS 11, Android 11, 5/12/2020, 5 Desember 2020 ya. Kita sambil download, tapi kemungkinan setelah ini akan ada update lagi ya, karena ini masih 2020 juga software update-nya, tapi udah ke Android 11. Ya, incremental Oppo itu software update-nya, jadi nggak bisa langsung ke yang terakhir. Kalau misalkan kamu beli smartphone tahun lalu, nggak bisa langsung software update-nya ke yang sekarang. Pasti nambah dikit-dikit dulu sesuai dengan urutannya ya. Nah, sekarang kita lihat, oke. Kalau ColorOS nggak kayak Realme UI ya, dia nggak punya application drawer by default, tapi bisa disetting sebetulnya, sama Realme UI juga. Jadi kita akan lihat bloatware-nya di home screen. Ada Lazada, JNT Express, Baca Plus, Netflix, TikTok, Solup enggak ya, bagiannya dari Oppo. Facebook sama WhatsApp, kalau mau dihitung juga boleh, tapi karena saya pakai, nggak akan saya hitung. WPS Office, Agoda, 7. WPS Office juga saya pakai sih sebetulnya ya, tapi ya udahlah hitung aja dulu. 7, kalau mau hitung Facebook dan WhatsApp, jadi 9 ya, si bloatware-nya. Dikit, dan kita lihat Baca Plus ini apakah bisa di-uninstall. Sayangnya tidak bisa di-uninstall, bahkan tidak bisa di-disable. Jadi yang bisa kita lakukan adalah force stop, kemudian permission-nya kita tolak semua, oke, sudah deny semua, dan datanya kita matikan juga. Jangan sampai dia akses data sama notifikasi, jangan sampai dia munculin notifikasi. Pinter-pinteran lah ya sama application developer. Kemudian kalau yang lainnya TikTok, tuh kalau TikTok bisa di uninstall, si Baca ini kayaknya persenannya gede nih, sampai nggak bisa di uninstall, bahkan nggak bisa di disable ya. Sekarang kita lihat apa lagi, kamera sedikit saja. Ini browser, sorry, kamera ini. Oke. UI-nya masih seperti ColorOS 7, memang seperti ini. Ada ultra wide. Ini wide lens, kemudian zoom-nya 2 dan 5 kali, sepertinya digital. Sudah ada night mode, video. Kita cek
Oke, sudah ada ultra steady. Walaupun nanti di software update selanjutnya harus dicek lagi ya. Minimal kita cek dulu resolusinya, bisakah 4K? Kalau 4K hanya 30 fps. Oh, enggak deh, semuanya hanya 30 fps ya. 4K, Full HD semuanya 30 fps. Kamera depan, apakah bisa 4K juga? Enggak, hanya Full HD. Nggak usah dites ya kamera depannya ya. Tunggu software update sama ya. Oppo mah bagus lah kamera depannya. Tapi jangan lupa matikan beautify-nya aja. Biar nggak lebay. Biar nggak kayak abis dibedak. Kemudian ada slow motion, Google Lens, expert, sticker, time-lapse, panorama, dan text scanner. Tidak ada makro ya. Yang jelas ini punya Pro atau manual mode atau expert mode ya. ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. 32 detik cukup panjang ya, sangat panjang segitu. White balance, ini adalah manual fokus sama exposure compensation. Extra HD, ini biasanya buat ngaktifkan resolusi yang lebih tinggi ya. Oke lah, ini dia Oppo Reno 4F yang dulu harganya Rp4.299.000, sekarang sudah turun 1 juta di official store-nya Oppo, jadi Rp3.299.000. Saya cari di toko lain ada yang jual 3,1, rata-rata paling murah, dan saya beruntung dapat yang seller Bandung ini jualnya 2,9, cuma sayangnya stoknya cuma 1 ya. Buat kamu yang tertarik juga, yang punya budget 3 jutaan, dan pengen layar Super AMOLED seperti ini yang punya in-display fingerprint scanner dengan RAM 8GB dan storage 128GB plus masih ada slot microSD dedicated. Mungkin ini bisa jadi alternatif yang menarik ya buat saat ini kalau kamu tidak terlalu into gaming. Tapi satu yang biasanya jadi karakteristik Oppo adalah kameranya yang bagus. Kita akan tes di video review nanti. Tapi jadinya ini buat pertimbangan kira-kira kayak gitu ya. Kalau nggak terlalu gaming, lebih milih desain, lebih milih kamera, lebih milih layar yang bagus dan body yang slim. 3 juta budgetnya, mungkin ini bisa jadi alternatif baru yang menarik setelah harganya turun. Pokoknya cek aja, link di deskripsi saya akan carikan yang termurah. Thanks for watching, jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Karena udah banyak ngetok-ngetok terus, di samping kita tutup videonya ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.